Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Zal Enan? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari Rabu. Insya Allah di setiap hari Rabu kita akan bahas segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Oke. Nah, Dek, tahu nggak? Kemarin habis lihat ada yang posting atau buat statement, nikah itu bukan solusi, malah nambah masalah. Kalau ada dengar kayak gitu, apa yang ada di pikiran Adek? Takut nggak? Jangan tuh. Apa yang ada di pikiran Adek kalau pas ada orang yang bikin statement? Menikah emang banyak masalah sih. Lihat, salah satunya kesel. Berarti kalau kayak gitu, pacaran aja dong, gak usah nikah. Oh, jadi yang langsung kepikirannya orang kalau dengar statement itu, dia kayak nyuruh, ya udah pacaran aja, nggak usah nikah lah gitu ya. Aduh, sebenarnya sih kalau aku pribadi dengar itu kayak sedih ya. Tegak Kak badannya. Iya. Ya. Kayak sedih gitu kalau ada dengar kata-kata Sedih gitu. kenapa, A? Sedih aja soalnya kan nikah itu perintahnya Allah dan perintah Rasul. Kalau dalam Al-Quran kan ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma thaba lakum minan nisa. Nikahlah kata Allah. Nikahilah para perempuan yang engkau anggap baik. Itu. Terus kata Rasul, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan yang enggak suka dengan sunnahku, artinya enggak suka dengan nikah, bukan dari golongan aku. Ini kan Allah dan Rasul udah nyuruh kita untuk nikah, tapi kok ada statement yang nikah bukan solusi, malah nambah masalah. Artinya kan kayak seolah-olah nggak usah nikah lah, udah pacaran aja. Gitu sih, sedih banget ya. Kalau menurut Adek, apa sih yang bikin orang bisa sampai ngeluarin statement gitu? Ya biar viral aja kali. Biar viral bisa jadi sih, tapi Mungkin dia menikah dengan orang yang nggak tepat. Makanya banyak masalah, tapi sebenarnya kan dalam pernikahan ya pasti ada masalah nggak sih? Justru kalau misalkan adem ayem lurus gitu nggak rame, nggak seru ya. Jadi baik terus. Jadi dalam nikah itu bukan dalam nikah doang sebenarnya, dalam segala hal kita pasti ada manisnya, ada pahitnya. Artinya itu yang bisa nge-upgrade diri kita semuanya, yang manis dan juga yang pahit. Berarti kurang tepatnya gimana maksudnya? Menikah dengan orang yang nggak tepat. Oh iya, sedangkan Allah sendiri nyuruh kita tuh untuk milih. Fankihu ma thaba lakum minan nisa. Toba itu artinya yang baik menurut kamu. Artinya kita juga mau laki-laki mau perempuan kalau mau nikah cari yang terbaik. Terbaiknya terbaik apa dulu, ya kan? Nah, terbaiknya ya udah jelas dong. Yang waktu itu kita bahas ya. Iya, 4 kriteria. Itu adalah yang terbaik. Dari ekonominya dilihat, habis itu keturunannya dilihat, parasnya iya pasti ya kan. Iya. Dan terakhir agamanya tapi yang jadi patokan gitu. Nah, penyebabnya kan kalau tadi apa yang bisa orang buat statement itu, kalau sekarang penyebab orang menganggap nikah itu malah nambah masalah bukan solusi apa? Penyebabnya ya karena dia nikah sama, mungkin dia kurang sabar atau kurang apa ya. Ya kalau kurang sabar kan berarti dia marah-marah mulu dong. Kamu gimana sih nggak bisa ngomong cepetan gitu lah. Dikit-dikit marah ya, masalah semua jadinya. Iya, benar sih. Ya kan? Jadi penyebabnya itu gini, ada kebaikan, ada keburukan. Yang selalu dalam kebaikan pasti dia nggak nyaman ketika melakukan keburukan. Dan sebaliknya sebenarnya. Jadi kalau kita terus melakukan keburukan, kita nggak akan nyaman dengan melakukan kebaikan. Nah, jadi bisa penyebabnya salah satunya bisa jadi kenapa nikah dianggap bukan solusi, bahkan nambah masalah, alias nggak, dalam tanda kutip, nggak suka gitu dengan nikah. Ya karena bisa jadi dulunya sering ngelakuinnya di segi yang keburukannya. Keburukan itu atau bahasa lainnya dosa. Kebaikan bahasa lainnya pahala. Jadi yang terus sering dalam keburukan atau dosa, maka ya diajak kebaikan, pahala, nikah nggak mau. Nikah itu kan udah jelas tuh, kita juga pernah bahas ya, semuanya mau pegangan, mau mandangin gitu, semuanya itu pahala.
Bahkan tadi baru lihat ada hadis, aku lihat di TikTok. Iya, jadi barang siapa suami istri memandang dengan syahwat, itu tuh pahalanya gede banget. Oh, dengan syahwat aja pahala. Iya. Loh. Jadi kalau kamu mandang aku dengan syahwat, kamu mandang aku dengan syahwat tuh pahalanya gede. Gitu. Sebaliknya. Iya, sebaliknya kalau pacaran dengan syahwat, gila itu dosanya. Gede banget dosanya. Oh iya, untuk hadis yang tadi Debanan sebutin, ini ada lengkapnya. Jadi ada sahabat yang bertanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan bersedekah dengan sisa harta mereka." Maka beliau pun bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada suatu yang haram? Bukankah kalian berdosa? Begitupun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim nomor 1674. Itu hadisnya. Jadi gini, semua yang ada di dalam media sosial ataupun itu ada di TV, radio, YouTube, dan lain-lain, itu tuh secara nggak langsung masukin alam bawah sadar seorang manusia. Kok bisa? Maksudnya gini, ketika kita asal nyari kata-kata yang bisa jadi mungkin dia nggak kontrak ke dalam nikah, tapi dengan kata-kata kayak gitu, itu tuh masukkan ke alam bawah sadar kita. Oh, jadi ngapain nikah gitu ya? Iya, akhirnya gitu. Nah, maka itu ada di bahasan di sastra ya. Sastra itu jadi yang namanya kata-kata, yang namanya sinetron, yang namanya kata-kata, yang namanya musik, semua itu kan apa yang kita lihat itu yang kita adalah dengar, kita. Ya. You are what you see. You are what you hear. You are what you see, what you are what you see, what you hear. You hear. You are what you hear. You are what you eat. Oh, you eat. Kita itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita makan. Dan ada kalau ngantuk ya. Oke, sorry ya. Tadi kita biasa habis tidurin Tuan Putri yang lagi pakai kerudung pesawat. Biasalah kalau udah mau sore, mau maghrib itu suka ngantuk. Tadi habis dibobain dulu. Oke, tadi sampai mana? Kata Kiai Gontor. Ya, itu kata siapa ya? What you hear, what you see. Semua udah common banget. Oh, ya udah terkenal lah ya. Sering lah Kata-katanya. Nah, kata-kata Kiai Gontor juga bilang, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan itu adalah pendidikan. Jadi dari statement yang tadi, kalaupun emang itu bukan kontra nikah ya, itu ya kita harus hati-hati dalam memilih kata-kata, karena itu jadi buat masuk ke alam bawah sadar, jadi terngiang-ngiang. Kayak kalau misalkan sinetron nih, ini ada di bahasan sastra ya, sinetron, radio, itu semua adalah sastra. Jadi semua yang bernilai sastra, dia ada pengaruh ke namanya adab atau akhlak, keyakinan. Makanya kalau dalam bahasa Arab, sastra itu disebutnya adab, karena memang hubungannya semua yang ada radio, TV, sinetron, semua itu walaupun memang iya cuma enggak kok ini cuma hiburan doang itu nonton ya, tapi dia lama-lama ngebentuk dalam kepribadian yang terngiang-ngiang itu. Ya contoh di sinetron banyak banget kayak selingkuh dan lain-lain. Buktinya akhirnya ke kehidupan nyata banyak yang kebawa selingkuh beneran. Gitu deh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nikah itu perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Jadi kita nggak boleh sama sekali untuk kontra. Contohnya gini deh, misalkan ya kita punya anak, kita nyuruh anak, "Dek, belajar sekarang." Tapi abis itu anak kita bilang gini, belajar memang bukan solusi, nambah masalah doang. Kita dengar kira-kira gimana perasaannya? Ya sakit lah. Kayak minta minta diapain? Minta dicium anaknya. Minta dipeluk, minta diciumnya anaknya. Ya bayangin kita nyuruh terus
katain gitu, Kan balasnya nyuruh juga biar buat kebaikan buat dia. kebaikan. Iya, nikah itu kebaikan semuanya. Kenapa kita nyuruh anak belajar? Biar dia Biar dia pinter, biar dia akhlaknya baik gitu kan. Tapi tahu-tahu apaan belajar mah bukan solusi, malah nambah masalah. Mau gimana rasanya tuh? Bayangin ya Kak, Allah gimana gitu sama hambanya malah dibegitukan. Nikah mah bukan solusi, malah nambah masalah. Padahal Allah nyuruh nikah. Sakit hati lah, kita aja yang manusia kalau digituin sakit hati. Nah maka cuman Allah itu nggak kayak manusia, digituin langsung sakit hati dan gak mau maafin ya. Kalau Allah tuh maha pemaaf, maha penyayang. Nah makanya tugas kita adalah taubat dari kesalahan kita. Kalau misalkan emang kita yakin kayak gitu ya kita taubat. Nggak gitu, sebenarnya nikah itu adalah solusi. Nah, nikah itu adalah kebaikan, dan sebaliknya yang lawannya nikah atau pacaran keburukan alias dosa. Nikah kebaikan pahala. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semoga nggak ada yang terkontaminasi ya sama statement itu. Nikah itu serius, semuanya kebaikan dan solusi dari semua permasalahan. Ya sekarang lagian pacaran mau sampai kapan sih? Ujungnya mau kemana gitu? Iya, ujungnya apa sih ya? Mau kayak gitu sampai kapan Mau kayak gitu? gitu sampai kapan, dan pasti hatinya juga akan selalu terasa kosong, hampa. Walaupun ada yang sampai berganti-ganti pacaran gitu, tapi tetap pasti kebahagiaan nggak akan didapat. Karena kebahagiaan bukan dari fisik yang dirasakan, bukan hanya sekedar itu, tapi kebahagiaan ada dari Allah. Kebahagiaan itu dari Allah. Nah, maka kita ikutin apa yang Allah suruh jalankan juga. Itu mungkin teman-teman semua untuk statement yang itu ya. Karena kenapa kita pengen bahas? Karena kita sedih ya, kayak nyesek gitu loh dengarnya tuh. Dia kok bisa ngeluarin kayak gitu? Ya nyesek aja gitu. Kok bisa ngeluarin kata-kata kayak gitu, statement kayak gitu. Nah, maka ya kita sama-sama belajar. Nikah itu adalah Diulang lagi. Enggak, intinya udah gitu. Oke, berarti gitu aja ya. Buat teman-teman semua, semoga nggak ada yang terkontaminasi dan terkontaminasi. Intinya nikah itu adalah kebaikan Surga dunia. Oke, mungkin gitu aja. Makasih banyak. Semuanya maaf ya kalau misalkan tadi terangnya beda, sekarang udah kayak gini terangnya pakai lampu karena udah mulai gelap di luar. Semoga kita selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.